A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu la dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat cerdas dan pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Bismillah, berkat izinnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kesempatan ini kita izinkan Allah Subhanahu wa taala bertemu secara virtual atau melalui video ini. Perkenalkan, nama Bapak adalah Li Abhin. Bapak mengajar pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum belajar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu bertatap muka seperti sedia kala di sekolah kita. Dimanapun sobat pintar kelas 7 berada, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa sallallahu Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, pelajaran ini bermanfaat khususnya bagi peserta didik kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, peserta didik kelas 7, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pertama ini yaitu kita mengenal tentang Allah atau iman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran berikut tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, tapi tidak ada salahnya mari kita ucapkan pembacaan basmalah. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim kita akan memulai pembelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, tujuannya itu sahabat pintar bisa menjelaskan pengertian iman itu dengan baik dan benar. Apa sih iman itu? Atau iman itu apa? Terus yang kedua, menjelaskan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita bertadarus bersama-sama. Kita bacakan umul kitab ini bersama-sama, kita baca firman Allah ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma min
مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن كنتم مبعوثون من بعد الموت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن ذلك شهيد وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Coba kita lihat ayat yang surah Al-Mu'minun ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim." Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita satu persatu kita lihat apa sih surat yang kita baca tadi atau yang kita tadaruskan bersama tadi, yaitu yang pertama surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kata Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat 2 nya apa? Allah yang menjadikan tumpuan segala makhluk untuk memohon sembarang hajat. Artinya kita bisa mohon apa aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita perlukan. Ia tidak diperanakan, siapa yang tidak berana Allah tidak diperanakan dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak dilahirkan, Allah juga tidak melahirkan. Dan yang keempat, dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengannya. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Allah dan Allah berada di dalam zatnya. Terus kita lanjut surat Hud ayat 6 dan 7. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa. Artinya tidak ada makhluk ini, satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi ini. Semuanya jamin Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, ya Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Tidak ada manusia, hewan, semua makhluk hidup di dunia ini menyembunyikan apapun dari Allah. Dan semuanya sudah Allah tentukan. Kehidupannya, kematiannya, rizkinya, jodohnya sudah Allah tentukan. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ayat 7-nya, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy singgasananya Allah di atas air, agar Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa, 6 waktu yang sangat luar biasa. Jadi kita diciptakan Allah yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah.
untuk menjauhi larangan Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala, mengumpulkan amal-amal. Siapa tahu di antara amal-amal itu ada satu amal yang Allah paling ridhoi, sehingga kita bisa menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata Allah kan, Allah di sini Allah berkata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Artinya setelah kita mati, setelah kita meninggal, Allah akan bangkitkan kita. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, mereka tidak percaya. Ini bosir semata. Bagaimana orang sudah meninggal bisa dibangkitkan? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Bagaimana cara Allah membangkitkan? Allah sekali Allah katakan kun fayakun. Sekali Allah mau bilang jadi, maka jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, sobat pintar. Nah, ini adalah rukun iman. Ya, kita lihat rukun iman ini ada 6. Jadi sobat pintar harus tahu rukun iman itu yang ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kebetulan pada hari ini akan kita bahas. Terus yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Artinya ada iman 6 rukun iman. Oke, apa sih pengertian iman itu? Coba sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, apa sih iman itu? Apakah iman itu tetangga sebelah kiri saya, atau iman itu tetangga sebelah kanan saya, atau iman itu saudara saya? Kalau iman itu yang sobat pintar maksudkan, tentu itu adalah iman nama orang. Tapi iman kepada Allah ini adalah apa? Iman ini adalah bentuk suatu keyakinan atau percaya. Kita membenarkan sebenar-benarnya. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita benarkan dengan sebenar-benarnya. Itulah dimaksud dengan iman menurut bahasa. Tapi iman menurut tauhid adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa 'amalan bil arkani. Artinya bagaimana? Iman itu berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, wa iqrarun bil lisani, dan dikeluarkan diucapkan dengan lisan, dan wa'amal dan direalisasikan dalam perbuatan. Artinya bagaimana? Ketika kita iman, percaya, yakin kepada Allah, di dalam hati kita ya ada Allah. Terus kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kita yakin, kita ucapkan, baru kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan? Ya semua perintah Allah yang bersifat baik itu kita laksanakan, dan yang bersifat jelek kita tinggalkan. Artinya keimanan itu semuanya itu meyakini wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha suci, dan sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah pencipta langit dan bumi ini. Allah itu maha mengetahui yang gaib, yang tidak terlihat, dan yang terlihat. Allah itu adalah Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu yang ada. Ini adalah pengertian iman yang lain. Kita bisa jatuh. Yang tadi sudah Bapak katakan bahwa iman itu ucapan dengan lidah. Kita ucapkan, terus kepercayaan yang benar dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Artinya kata Ali bin Abi Thalib, iman itu kita ucapkan, diyakini dengan lidah, terus kita percaya, kita membenarkan di dalam hati kita. Dan terus setelah kita ucapkan, setelah kita benarkan dalam hati, terus kita apa? Ya harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Apa yang menurut yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran, dan itu yang kita lakukan. Saat ini kita beriman kepada Allah, berarti kita menjalankan semua perintah Allah, yaitu perintah Allah semua kita jalankan. Apa yang kita tinggalkan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Lanjut, iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan. Artinya stagnan itu mandek, gitu-gitu aja tanpa bergerak. Iman itu, orang yang beriman itu terus, dia ingin terus meningkatkan iman, terus berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Artinya apa? Dia tidak mau mandek, tidak mau sanggil, udah gitu-gitu aja. Ya udahlah, misal kayak gini, ya udahlah saya kalau sholat terlambat, ya sudahlah, nggak apa-apa kalau terlambat. Nah, ini kalau orang yang sungguh-sungguh dengan kepada Allah tidak mau, dia harus meningkatkan imannya. Ketika hari ini dia sholatnya mungkin di pertengahan waktu atau di ujung waktu, dia berusaha terus untuk lebih awal terus dan terus.
itulah orang yang selalu ingin imannya terus, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan iman Islam. Iman apa lagi? Iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas. Ini dengan asal yang mutlak atau azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Artinya iman itu adalah hubungan dan kita yakin. Kayak dengan siapa? Bahwa dunia, alam semesta ini, kita ada yang menciptakannya, ada yang menggerakkannya, ada yang menghidupkan kita. Sehingga kita yakin siapa itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Allah itu dalilnya apa? Akli. Artinya dapat dijangkau oleh akal. Gimana sih dapat dijangkau oleh akal? Kalau kita tidak meyakini Allah itu ada, terus yang menghidupkan kita dan mematikan kita, yang menciptakan bumi dan langit ini siapa? Kalau kita bilang Allah itu adalah suatu makhluk, terus kalau dia mati, terus yang mematikan dan menghidupkan kita ini siapa lagi? Nah, jadinya ini dapat kita pikir dengan akal sehat. Betul apa salah? Ada atau tidaknya Allah itu? Kita akan berpikir dengan akal sehat kita. Terus dalil nakli, dari nakli itu dari Al-Quran. Kalau akli kan kita bisa berpikir dengan akal kita. Oh, dari akli suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti dan eksistensi dalam kekuasaan Allah. Contoh keterangan alam ini. Ya kita lihat aja alam, bulan, bintang, matahari. Kok nggak tabrakan? Ya kan? Nah ini ada yang mengaturnya agar mereka tidak bertabrakan sana kemari. Coba kalau tidak ada mengaturnya, tidak ada Allah, pasti tidak akan semuanya hancur, berantakan, bahkan tidak ada. Bumi langit ini alam semesta tidak ada dan kita pun tidak akan ada. Dan contoh dari naklinya dari dalam Al-Qurannya, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran surah 2 ayat 117 dan hadis Jibril tentang rukun iman. Ini sebagai ilustrasi yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dimuncul di alam semesta ini dimanapun. Mungkin kita bisa melihat dari gambar ini, mungkin sobat pintar sudah pernah melihat atau sudah pernah mendengar, melihat di berita, di televisi, di YouTube dan di Instagram dan lain medsos sebagainya. Ini ya. Coba sobat pintar semua kita fokuskan. Apa yang kita fokuskan? Kita fokuskan ke titik yang di tengah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lama-lama. Kita fokuskan 10 detik, tidak usah berpikir kemana-mana. Coba sobat pintar semua pandangi layarnya saat ini yang ada di depannya, terus fokus pandangin matanya ke 3 titik itu. Bapak hitung 10 detik. Oke, mulai dari sekarang. Oke, selesai. Lalu alihkan pandangan kita ke tembok lain. Itulah keajaiban lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat di tembok itu sama seperti gambarnya kayak di sini, dan di tembok itu seperti bulat ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, yang tertulis yang mungkin sobat kita bisa melihat. Terus yang kedua kita lihat tangan kita. Coba kita ambil, sobat-sobat kita ambil. Mau tangan kiri, mau tangan kanan. Kita lihat. Ya. Di sana tertulis ya. Alif, terus ada tengahnya, yang jari tengah itu lebih tinggi, terus ada terus yang dari jempol. Itu adalah tulisan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Di mana malah muncul lafaz Allah ini. Kita lihat. Dari kita lanjut ya. Ada kayu berbentuk Allah dan berlafaz Nabi Muhammad SAW. Ada batu yang retak-retak tertulis lafaz Allah. Ini ada daunan. Kita lihat bentuknya lafaz Allah Subhanahu wa taala, berbentuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini ikan lohan membentuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah api berbentuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita sholat kita lihat bentuknya ketika kita sholat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk Ahmad. Ketika kita berdiri, terus kita ruku, terus kita sujud, dan kita duduk dua iftiras di antara dua sujud. Nah, berbentuk kalau kita gabungkan berbentuk lafaz Allah dan satunya berbentuk nama Ahmad, yaitu namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk sholat? Ya inilah, karena ketika kita sholat itu kita membentuk dua lafaz. Yang pertama lafaz Allah Subhanahu wa taala, yang kedua lafaznya Nabi Muhammad SAW. Ini ya di antara apa? Kita berada di dunia pulau,
Nah, dalil nakli. Ini dalil nakli dari yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba buka Al-Qur'annya atau di handphonenya di mana? Mari kita sama-sama buka surah Al-Alaq ayat 54. Oke, sudah? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق رسول الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشكر والحمد لله العالمين. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna rabbakumul ladzi, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah, khalaqal yang telah menciptakan langit dan bumi sittati ayyamin, ya, artinya dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, dia menutupkan malam, lailan nahar, kepada yang siang, menutupi malam kepada siang, ya, yurshail laila wan nahar, malam dan siang ditutupi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersemayam di atas arasy-Nya Allah. Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Tabarakallahu Rabbul Alamin, artinya Maha Suci Allah yang memilikinya. Lahu khalqu wal amr, artinya tidak ada yang bisa memerintahkan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang punya segala-galanya. Allah yang memiliki semua ini, Allah yang mengatur semua ini. Jadi ketika kita lahir, orang tua kita ada di dalam dunia ini, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu bisa dimengerti, ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada lagi Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Kata Allah, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Jadi ingat Allah katakan kepada saya, Musa, aku sesungguhnya Allah, aku yang menciptakan segala-galanya. Jadi tanpa Allah, niscaya tidak akan ada semua alam beserta isinya, dan kita juga tidak ada. Coba kita ulangi bersama-sama, kita tarik kesimpulan bersama-sama. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus yakin. Bagaimana membuktikan keyakinan kita? Yaitu dengan menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salat. Salat baik atau tidak? Tentu baik. Allah mengajarkan salat. Salat, nanti dari salat kita akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Habis salat apa? Puasa, zakat, menolong. Tapi menolong ini menolong dalam kebaikan. Apalagi di saat pandemi ini, kita tentu harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi lekas berlalu dan kita bisa bersama-sama berkumpul di sekolah kita. Itu saja sedikit yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi ke pembelajaran berikutnya, masih tetap di materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan kita bahas adalah nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Oke, saudara didik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah selesai kalian menonton video ini, jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan Allah lindungi kita dari mara bahaya, dari segala macam fitnah, dan dari segala macam kezaliman. Setelah ini ada tugas yang tentunya kalian nanti harus mengerjakannya tugasnya. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan ini insya Allah menjadikan amal ibadah yang Allah ridhoi. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi Bapak mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, karena yang salah pasti tidak dapat dalam diri Bapak, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.